Pengangkatan, penggenapan tanda langit, hari raya musim panas, dan perumpamaan tentang akhir zaman. Pendeta Dr. Yopi Ratu, Dr. Sri Dadi Atianto, Yunus Ciptawilangga, MBA. Jadi, secara keseluruhan, perbandingan dan persamaan jarak hari antara tanda langit 2015 sampai 2016 dan 2018 sampai 2019 adalah sebagai berikut. Jika kita amati tanda langit 2015 sampai 2016 dan tanda langit 2018 sampai 2019, terdapat kesamaan jarak hari antara satu tanda langit dan tanda langit lainnya di kedua periode tanda langit tersebut. Sesuai dengan tanda yang kami amati, bahwa tanda langit 2015 sampai 2016 adalah sama dengan tanda langit 2018 sampai 2019. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa melihat kesamaan tanda langit dan hari raya bangsa Israel di antara kedua tanda langit tersebut, yang diperkuat dengan kenyataan bahwa setiap pasang tanda langit pada kedua tahun tersebut saling berbeda. Jika pada tahun 2015 gerhana matahari, pasangannya pada tahun 2018 berupa gerhana bulan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tanda langit 2018 sampai 2019 merupakan pengulangan dari tanda langit 2015 sampai 2016. Tuhan memberikan tanda sampai dengan 2 kali, berarti merupakan penegasan bahwa hal tersebut akan dilakukan Tuhan dengan segera. Ayat 17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil." Ayat 18. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 19. Tetapi kemudian, tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Ayat 20. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Ayat 21. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Ayat 22. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Ayat 23. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Ayat 24. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Ayat 26. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ayat 27.
Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Ayat 28. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 29. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Ayat 30. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ayat 31. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Kitab Kejadian bab 41 ayat 17 sampai 32. Ayat 32 di atas menjelaskan bahwa pengulangan sampai 2 kali berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jadi, Tuhan lebih dahulu memberikan tanda langit sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Kemudian diberikan penjelasan dahulu agar kita mengerti makna dari tanda langit dan arti serta nubuatan yang berkaitan dengan hari-hari raya bangsa Israel, dan supaya kita dapat lebih mempersiapkan diri. Selanjutnya hal itu diulang melalui tanda langit 2018 yang merupakan pernyataan dari Tuhan bahwa Ia telah menetapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sebagai penggenapan hari-hari raya musim panas bangsa Israel. Penggenapan perumpamaan tentang akhir zaman. Kitab Kejadian bab 41 ayat 32 itu juga menjelaskan bahwa tanda yang diulang sampai dengan 2 kali mengandung pengertian bahwa Allah akan segera melakukannya. Kapankah yang dimaksud dengan segera di ayat tersebut? Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah dalam kitab Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9 mungkin bisa menjelaskan kapan Allah akan menggenapinya. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ayat 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tuhan Yesus menyinggung perumpamaan di atas ketika ia menjelaskan hal akhir zaman. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kitab Matius bab 24 ayat 32. Hal itu berarti bahwa pohon ara di kedua perumpamaan tersebut adalah sama, yaitu yang kami tafsirkan sebagai bangsa Israel. Dengan demikian, perumpamaan dalam kitab Lukas bab 13 bisa ditafsirkan bahwa sudah selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2018, Tuhan memberikan tanda-tanda kedatangannya, baik berupa tanda-tanda langit maupun tanda-tanda lainnya, agar bangsa Israel bertobat serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi mereka tidak bertobat. Tuhan pun memberikan tambahan 1 tahun lagi pada tahun 2019 sebagai kesempatan bagi mereka agar bertobat. Hal itu juga berlaku bagi kita, Israel secara rohani, agar kita bertobat secara sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Dikatakan bahwa dalam 1 tahun yang terakhir itu, aku atau pengurus kebun akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dikatakan bahwa dalam 1 tahun yang terakhir itu, aku atau pengurus kebun akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Pengurus kebun mencangkul tanah dan memberi pupuk agar tanahnya menjadi baik, sehingga pohon tersebut bisa berbuah, seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Hal itu bisa ditafsirkan bahwa pada 1 tahun terakhir ini, Tuhan akan memberikan teguran, pukulan, bahkan kesesakan, atau mencangkul tanah. Namun, Tuhan juga memberikan anugerah serta tanda-tanda akhir zaman yang makin jelas dan banyak, atau memberi pupuk kepada kita serta bangsa Israel agar bertobat. Pada tahun 2019, Tuhan memberikan tanda-tanda langit terakhir berupa blood moon di awal tahun kalender 15 Shevat dan 3 gerhana lain di hari-hari yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Selanjutnya, jika kita perhatikan tabel gerhana dan hari-hari raya bangsa Israel, serta hari-hari yang berkaitan dengan akhir zaman, kita akan melihat hal yang sangat menakjubkan, yaitu bahwa di hampir semua hari tersebut terdapat tanda langit. 1. Paskah tanggal 15 April 2014 terjadi gerhana bulan total. 2. Pondok Daun tanggal 8 Oktober 2014 terjadi gerhana bulan total. 3. Awal tahun atau 1 Nisan tanggal 20 Maret 2015 terjadi gerhana matahari total. 4. Awal tahun atau 15 Shevat tanggal 31 Januari 2018 terjadi gerhana bulan total. 5. Awal tahun atau 15 Shevat tanggal 21 Januari 2019 terjadi gerhana bulan total. 6. Paskah tanggal 4 April 2015 terjadi gerhana bulan total. 7. Paskah tanggal 15 Februari 2018 terjadi gerhana matahari parsial. 8. Pada hari yang kami tafsirkan sebagai dihentikannya korban sehari-hari, tanggal 2 Juli 2019, terdapat gerhana matahari total. 9. Pada hari yang kami tafsirkan sebagai dimulainya penganiayaan terhadap bangsa Israel di Yerusalem, tanggal 13 Juli 2018, terdapat gerhana matahari parsial. 10. Pada Hari Raya Serunai tanggal 13 September 2015,
terdapat gerhana matahari parsial. 11. Pada Hari Raya Serunai, tanggal 27 Juli 2018, terdapat gerhana bulan total. 12. Satu hari sebelum Hari Raya Serunai, tanggal 16 Juli 2019, yang ditafsirkan mulai berhentinya penganiayaan di Yerusalem, terdapat gerhana bulan parsial. 13. Pada Hari Raya Pondok Daun, tanggal 28 September 2015, terdapat gerhana bulan total. 14. Pada Hari Raya Pondok Daun, tanggal 11 Agustus 2018, terdapat gerhana matahari parsial. 15. Pada Hari Raya Purim Susan, tanggal 6 Januari 2019, terdapat gerhana matahari parsial. 16. Pada Hari Raya Purim, tanggal 26 Desember 2019, terdapat gerhana matahari cincin. Ayat di Kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 20 menyatakan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat di atas menjelaskan bahwa hari Tuhan, yaitu hari ketika kita akan diangkat untuk bersama-sama dengan Tuhan selamanya, atau rapture, akan terjadi setelah seluruh rangkaian gerhana matahari dan bulan seperti darah selesai. Gerhana terakhir berupa gerhana matahari cincin atau anular akan terjadi pada tanggal 26 Desember 2019. Selanjutnya, seperti dijelaskan di awal, bahwa kedatangan Tuhan Yesus berhubungan dengan perumpamaan tentang pohon ara di Kitab Lukas bab 13. Pada ayat 8-9 dijelaskan bahwa selain diberikan kesempatan untuk tumbuh 1 tahun lagi atau tahun 2019, akan ditunggu juga apakah pohon ara tersebut berbuah pada tahun berikutnya atau tahun 2020. Jika masih belum berbuah, pohon ara itu akan ditebang. Ayat 8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, dia. Pas bab ayat 8-9. Oleh karena itu, Tuhan masih akan menunggu apakah bangsa Israel akan bertobat pada tahun 2020. Jika tidak, sangat mungkin kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya akan merupakan penggenapan hari-hari raya musim panas bangsa Israel pada tahun 2021 atau tahun berikutnya. Jika berdasarkan kalender 15 Shevat 2021 akan terjadi pada hari-hari berikut. Jika berdasarkan kalender 1 Nisan pada tahun 2021 akan terjadi pada hari-hari berikut. Jika berdasarkan kalender 15 Shevat 2022 akan terjadi pada hari-hari berikut. Jika berdasarkan 1 Nisan 2022 akan terjadi pada hari-hari berikut. Jika kita mempelajari tafsir-tafsir akhir zaman, sebagian besar teolog meyakini dan menyatakan bahwa pengangkatan akan terjadi pada hari raya Pondok Daun. Di lain pihak, kami menyampaikan bahwa pengangkatan akan terjadi pada hari raya Hanukkah. Yang sangat menarik,
Jika kita memperhatikan kedua tabel tersebut yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk tahun 2022, pada kalender 15 Syawal 2022, pengangkatan akan terjadi pada Hari Raya Hanukkah yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2022. Dan ternyata tanggal tersebut tepat jatuh pada Hari Raya Pondok Daun berdasarkan kalender 1 Nisan 2022. Jika pengangkatan terjadi pada tanggal 10 Oktober 2022, pendapat kami bahwa pengangkatan akan terjadi pada Hari Raya Hanukkah maupun pendapat para teolog yang menyatakan bahwa pengangkatan akan terjadi pada Hari Raya Pondok Daun, keduanya benar. Zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan diawali dengan munculnya Antikristus, yaitu seorang tokoh dunia yang kepalanya luka karena pedang dan diperkirakan akan mati, tetapi tetap hidup. Kemudian, Bait Suci Allah akan dibangun di Yerusalem, di lokasi yang terletak di sebelah Masjid Syakrah yang berkubah emas atau Dome of the Rock. Pembangunan tersebut akan mendapat penentangan luar biasa dari umat Islam. Akibatnya, akan terjadi pertikaian antara negara Israel dan negara-negara Islam yang kemudian meluas menjadi pertikaian di seluruh dunia antara umat Yahudi, umat Kristen dengan umat Katolik di satu pihak dan umat Islam di pihak lain. Pertikaian itu sedemikian dahsyat sehingga mereka akan saling membunuh. Kejadian-kejadian selanjutnya silakan dibaca dalam buku Masa Penganiayaan dan 7 Meterai. Penutup. Munculnya tanda-tanda langit dan kaitannya dengan hari-hari raya bangsa Israel yang sedemikian tepat, bahkan tidak meleset satu hari pun, kiranya menyadarkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sedemikian dekat dan sudah di ambang pintu. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sesegera dan seserius mungkin untuk menghadapinya. Sedikitnya ada 3 hal yang perlu kita lakukan pada saat ini, yaitu sebagai berikut. 1. Banyak membaca Alkitab. Dalam buku tulisan Yunus Ciptawilangga, Pencobaan Terberat, dijelaskan bahwa ternyata pencobaan terberat pada manusia itu bukanlah berupa kelaparan, aniaya, atau penjara, melainkan berupa pencobaan yang tidak kasat mata, yaitu berupa ayat-ayat yang dipelintir, yang mampu menjatuhkan Adam dan Hawa. Tuhan Yesus pun dicobai dengan pencobaan yang sama, tetapi ia menang. Mengapa bisa demikian? Karena ia mengerti. Ketika iblis mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tuhan Yesus tidak mau melakukannya, karena ia mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada akhir zaman, nabi-nabi palsu akan banyak bermunculan untuk menyesatkan umat Allah. Jika iman kita tidak berakar, yaitu memiliki pengetahuan tentang firman Allah dan mengalami pengalaman hidup bersamanya, kita akan mudah tertipu oleh iblis, sama seperti 5 gadis bodoh yang tidak memiliki minyak dalam buli-buli mereka. Pada akhir zaman, iblis akan menggunakan tipu muslihatnya untuk menyesatkan setiap anak Tuhan agar murtad. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
Kitab Daniel bab 11 ayat 32. Jadi, dalam waktu yang masih tersisa ini, kita harus benar-benar memanfaatkannya untuk mempelajari firman Tuhan. 2. Bersaat teduh. Kita harus memulai dan meningkatkan saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Untuk itu, sediakanlah waktu yang cukup untuk berdoa kepada Tuhan, guna memohon hikmat dan kekuatannya, agar kita dimampukan untuk bisa mengerti firman Tuhan, serta diberikan kekuatan untuk mampu melakukannya. 3. Mengurus keluarga kita. Kita harus mengurus keluarga kita dengan baik. Terutama, marilah kita pastikan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga kita yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya, karena hanya Dialah satu-satunya penjamin kita untuk memiliki hidup kekal bersamanya di sorga. Karena hanya Dialah yang telah ditetapkan Tuhan Allah menjadi penebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib, mati, dikuburkan, lalu bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan yang sekarang dimuliakan di sorga. Karena hal itulah Roh Kudus berkenan turun memenuhi orang-orang percaya. Selain itu, jika pada saat ini kita ada masalah, kita bisa berbagi beban dengan hamba Tuhan atau dengan majelis gereja. Namun, pada akhir zaman, ketika kita memasuki masa aniaya dan kita harus lari seperti yang dijelaskan dalam kitab Matius bab 10 ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Kita semua akan lari ke tujuan kita masing-masing. Kita belum tentu bisa berlari bersama dengan pendeta dan teman-teman seiman kita. Jika kita beruntung masih bisa berlari bersama dengan keluarga, hanya tinggal anggota keluarga kitalah yang bisa menjadi tempat untuk berbagi beban. Biodata penulis. Nama: Pendeta Dr. Yopi Ratu DTH PhD. Lahir Makassar 1 Oktober 1951. Alamat: Jalan Sukamulya nomor 52A, Bandung. Pendidikan: tahun 1985, Sarjana Teologi. Tahun 1988, Master of Arts atau MA. Tahun 1990, Master of Divinity atau MDiv. Tahun 1997, Doctor of Ministry atau D.Min. Tahun 2007, Doctor of Theology atau DTH. Tahun 2010, Doctor of Philosophy atau PhD. Jabatan: Ketua Lembaga Rekaman Injil Indonesia atau LRII dari tahun 1979 sampai sekarang. Dosen Tiranus dari tahun 1990 sampai sekarang. Ketua Perwakilan Gereja-Gereja dan Perkumpulan Kristen atau PGPK dari tahun 2006 sampai 2021. Nama: Sri Dadi Atianto, PhD. Lahir Solo 7 Oktober 1950. Pendidikan tahun 1979, Sarjana Teologi. Tahun 1986, Master of Divinity atau MDiv. Tahun 2011, Doctor of Philosophy atau PhD. Jabatan: dosen tetap tidak penuh
Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Nama: Dr. Andes Yunus Cipta Wilangga, MBA. Lahir: Bandung, 21 Juli 1959. Pendidikan: tahun 1984, sarjana Bahasa Inggris. Tahun 1993, Master of Business Administration atau MBA. Profesi: pengusaha di bidang restoran dan teknologi informasi. Silakan baca juga buku-buku ini. Benarkah chip sebagai penggenapan 666? Pendeta Dr. Yopi Ratu, Dr. Sridadi Atianto, Yunus Cipta Wilangga, MBA. Masa penganiayaan dan 7 meterai. Pendeta Dr. Yopi Ratu, Dr. Sridadi Atianto, Yunus Cipta Wilangga, MBA. Pencobaan terberat. Yunus Cipta Wilangga, MBA.